Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Doa dan harapan kami, saudara tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan dan senantiasa dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menemukan banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Mulai dari keluarga, pekerjaan, lingkungan, hubungan kita dengan sesama, kondisi keuangan, musibah, dan banyak hal lain yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Dan pada kenyataannya memang, kita patut tahu bahwa kehidupan ini benar-benar berat dan penuh dengan banyak tantangan dan tekanan. Maka ketika kita diperhadapkan dengan semua itu, apakah yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dengan cukup jelas memberikan kepada kita satu pemaparan tentang hal yang patut kita lakukan. Salah satu hal penting yang disampaikan oleh ayat ini adalah sebuah kalimat yang mengatakan memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hati dalam arti kiasan adalah pusat perasaan manusia yang bersifat rohani. Hati juga dipakai untuk menggambarkan berbagai hal seperti kehidupan, jiwa, perasaan, pikiran, tujuan, maksud, dan lain sebagainya. Pemahaman lain juga menjelaskan bahwa hati juga dipakai untuk menggambarkan tempat di mana dan dari mana hal yang baik dan hal yang buruk bisa tinggal dan dipancarkan. Maka dari berbagai pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hati adalah pusat yang mengendalikan manusia. Segala sesuatu yang ditunjukkan seseorang di dalam kata dan perbuatan yang semuanya itu berasal dari hati. Maka sekarang putuskanlah kepada siapakah hatimu akan terpaut. Bagian yang kedua yang Nats ini sampaikan, melekat kepada Tuhan. Kata melekat berarti menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas. Memahaminya dengan lebih mudah dapat kita gambarkan seperti ranting pohon yang melekat kepada batang. Dia benar-benar menempel. Dan dengan melekatkan diri, dia mendapatkan kehidupan. Seperti asupan makanan, sumber mineral, air, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Lalu apa yang firman ini maksudkan kepada kita melekat kepada Tuhan? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menyampaikan melekat di dalam Tuhan berarti kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Di dalam Tuhan menunjukkan pada satu hubungan yang karib, dekat dan terjalin dengan baik. Tentu dalam hubungan yang karib, hubungan yang terjalin dengan baik, di sana ada rasa saling percaya. Maka dengan melekat di dalam Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berotoritas penuh atas kehidupan kita. Yang artinya kita tidak lagi berjalan menurut pikiran kita, menurut kehendak kita, tapi kita benar-benar menjadikan kehendak Tuhan ada di setiap sisi kehidupan kita. Dan yang kedua, melekat kepada Tuhan berarti di dalamnya ada komitmen
untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Di sini hati menjadi salah satu yang sangat penting untuk menentukan pilihannya. Apakah kita mau meninggalkan dan memancarkan hal yang baik, atau justru kita mau tinggal dan memancarkan hal yang buruk? Karena kita tahu, melekat di dalam Tuhan bukanlah hanya sebatas teori, tapi harus menjadi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dengannya kita memahami isi hati Tuhan, kita memahami pikiran Tuhan, dan kita memahami kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lekatkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kenalilah Tuhan dengan benar. Maka hidupmu akan diluputkan, maka hidupmu akan dibentengi, maka hidupmu juga akan disertai. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Tuhan, tetapi tidak hidup melekat kepada Tuhan. Hari ini, putuskanlah dalam hatimu bahwa engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan dengannya kau akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Selamat bergumul dengan firman Tuhan. Kiranya engkau selalu dikuatkan dan menjadi pribadi yang dimampukan untuk lebih bijak lagi menilai kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan ini di mana kami masih boleh disapa oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kekuatan dari firman-Mu yang memberikan kepada kami satu motivasi untuk benar-benar memberikan hati kami, jiwa dan pikiran kami melekat dalam kehendak Tuhan. Hingga di sanalah kami juga mampu memahami maksud Tuhan, memahami cara Tuhan, dan memahami kehendak Tuhan untuk membimbing kami berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Karenanya Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pembimbing penuntun kehidupan kami, hingga iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat, terutama untuk menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu akan penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa ada dan tinggal bersama dengan kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.